Septian David Maulana. Ada Septian David Maulana. Sudah gerakan cukup baik. Indonesia kita juara. Itulah dia bagaimana sebuah swing umpan dari Septian David Maulana dan Marinus Waniwa. Hai semua, terima kasih tonton Bahaden channel, subscribe, like, comment, share dan view sampai habis. Ketika ini aku ada tengok video yang mendapat tontonan yang cukup tinggi, dan aku nak tahu apa yang bagus video ni. Sebelum tu aku nak mohon korang terus menyokong satu channel YouTube, Dribble 9 Timnas Football. Okey, kita tengok 1, 2, 3, jom. Kanan, bisa juga sebagai gelandang bertahan ataupun juga sebagai center back. Osvaldo Hai kepada Marinus Waniwa. Marinus Waniwa kali ini pelanggaran didapat oleh Indonesia, dan ini diharapkan tentunya Indonesia bisa memanfaatkan sebuah set pieces ini. Bahkan pelanggarannya sangat tipis, ada di garis penalti ya. Satu kaki dari Marinus Waniwa tadi ada di dalam kotak ya. Betul. Tetapi tampaknya wasit Nagor Mohamed memberikan Septian bahkan bisa mengeksekusi langsung ini. Ya, karena memang Septian dengan... Kalau korang tengok tadi, video ni adalah perlawanan bola sepak antarabangsa melibatkan pasukan kebangsaan Indonesia bawah umur 22 tahun. Jadi lawan pasukannya adalah pasukan kebangsaan Timor Leste. Yang menariknya, tak sangka pengadil daripada Malaysia, dan rupanya perlawanan ini adalah berlaku di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, Malaysia. Posisi kaki kanan tentunya sangat bisa melakukan tendangan langsung. Kita lihat ya, ada gerakan mengenai tangan tadi dari Adelino Trinidad. Iya, dan tangannya aktif, bukan tangan. Dan ketegangan yang terjadi 10 menit pertama dan pertandingan ketiga di fase grup dari SEA Games ke-29 Malaysia. Marinus Waniwa kembali. Dan agak tidak wasit memberikan keluar dan satu Nagor Mohamed. Wasit menjawab pertandingan dan dibelikan tampaknya kepada Adelino ya. Iya, sudah 3. Kita dalam kotak penalti lagi-lagi bisa digagalkan. Kita saksikan Indonesia memang begitu rapat pertahanan dari Timor Leste, dan ini harus bisa ditembus oleh para pemain Indonesia. Ya, bola tanggung tadi tampaknya Gavin Kwan cukup berani ya untuk mengambil bola tanggung seperti itu. Agak berisiko sebetulnya. Indonesia mengurung Timor Leste, dan tentunya juga para pemain Indonesia dan akan bisa kembali mendapatkan sebuah peluang. Hubungan yang sudah dilakukan kali ini. Ya, berusaha dikejar lagi oleh Ferdi Haryadi. Inilah ya pemirsa, Ferdi Haryadi pindahkan kembali ke belakang kepada Gavin Kwan. Gavin Kwan kembali sebuah umpan. Kali ini kepada Osvaldo Hai. Penyelesaian akhir yang akhirnya dapat dilakukan oleh Osvaldo dan hampir saja membahayakan gawang Timor Leste meskipun masih menyamping. Para pemain dari tim Timor Leste yang memang begitu kuat dalam bertahan sejauh ini. Mereka sama sekali tidak mudah untuk ditembus. Septian David Maulana. Ada Septian David Maulana. Sudah gerakan cukup baik.
ada bola terkena tangan. Mungkin pengadil tak nampak. Jadi pastinya ada satu gol pasukan Indonesia hasil jaringan daripada Marinus Wenewa pada minit ke-21. Jadi setakat ini yang kita tengok ada satu jaringan gol lah dalam perlawanan ini, dalam kejohanan Sukan C tahun 2017. Kali ini kita lihat Marinus Wenewa kerjasama kembali, kita saksikan umpan diberikan kali ini ke sektor sebelah kanan kepada Febri Haryadi. Febri Haryadi kepada Septian Lebiro. Kita lihat pemirsa, Felipe langsung saja memberikan sebuah tendangan bacagi ya. Kevin Clark kali ini. Ada Rezaldi Hehanusa yang menguasai bola. Kembali Septian David Maulana. Oh, baik sekali kali ini ada Febri Haryadi. Oh, sayang sekali. Lagi-lagi Felipe melakukan tendangan kungfu yang kedua. Dan berusaha ditenangi oleh Mendoza tadi. Iya, saya tidak mengerti pemain ini terlalu emosional untuk menyelamatkan tadi juga. Iya. Kembali kita lihat. Kalau tadi ada tendangan Bacagi dan ini kembali kita lihat tendangan Abcagi dari Felipe. Iya, ini kalau Septian yang ditarik keluar, baru Evan Dimas lebih advance posisinya. Ketika masih ada Septian, Evan tetap di belakang. Oh, baik sekali gerakan dari Osvaldo Hai. Kembali kita lihat juga sebuah pelanggaran. Walaupun terjatuh dan di dalam kotak penalti Osvaldo Hai. Kembali umpan yang bisa dikuasai oleh Ricky Fajrin. Ya, meskipun belum menghasilkan gol, tapi apa yang dilakukan Osvaldo? Dan saya pikir Malaysia juga sengaja memainkan hal ini supaya pertandingan menjadi ramai ya. Marinus Wenewa kali ini menguasai bola. Marinus Wenewa. Oh, sudah menemukan bola sangat baik. Marinus Wenewa. Blessing tipis berada di atas gawang ini dilepaskan oleh Marinus Wenewa tadi terhadap Augusto Pereira. Iya, ini pilihan yang tepat dari Marinus sebagai seorang striker. Dia bisa melihat bagaimana kiper agak sedikit kehilangan posisi dan dia mencoba memanfaatkan keadaan dengan mengirim buat tekanan cuma dibangun oleh para pemain Indonesia. Umpan terubas kali ini maksudnya tadi kepada Osvaldo Hai atau Septian David Maulana. Osvaldo Hai pemain sebelah kanan. Hanif Syabandi. Langgaran kita lihat pemirsa. Ini dia Hanif Syabandi mulai mencoba memberikan tekanan. Betul, mulai mencoba ikut mensupport serangan. Bergantian saya pikir dia dengan Evan Dimas mencoba keluar dari area. Kalau kita melihat fokus kepada Felipe Oliveira, pemain Timor Leste dan juga pemain-pemain lain lah. Jadi nampak tau 4 kali dia angkat kaki agak tinggi. Kalau kita melihat pada situasi macam ni, pengadil boleh beri amaran ataupun kad tau. Jadi pemain bola sepak ni kita perlu ada bijak lah kawal emosi dalam padang. Pengadil pula kena ada keupayaan lah untuk baca perlawanan dan harus bijak jangka sesuatu insiden berdasarkan intensiti perlawanan ketika tu. Sambil pengadil kena tahu kedudukan kat padang untuk memastikan bahawa pengadil buat sebarang keputusan yang betul lah. Dah sampai Timor Leste bisa mencetak gol. Umpan yang diberikan kembali. Oh, berhasil dipotong. Kita lihat tadi oleh Felipe. Oh, kembali kita lihat bagaimana Felipe melakukan tendangan ke arah wajah dari Osvaldo Hai. Iya, ini pemain yang menurut saya punya semacam tendensi untuk Osvaldo Hai gagal dia melewati Felipe kali ini. Ya, ada Felipe kembali. Ya, kembali lagi kita lihat Felipe menaruh kaki di atas pahanya atau juga di atas pinggangnya. Pertama, kali ini berusaha menekan tekanan umpan dari Osvaldo Hai. Osvaldo Hai, sebuah kontrol kesepakan bola yang sangat baik dari Osvaldo Hai dan Rezaldi Hehanusa. Sebuah bola kembali, Marinus Wenewa. Ikut lagi Marinus mencoba mencari ruang tembak yang ideal. Namun Dia mengintercept bola tersebut. Osvaldo Hai. Marinus Wenewa, jangan balik kali ini. Masih Marinus Wenewa. Kita lihat berlari menuju Felipe. Sebuah peluang. Osvaldo Hai. umpan yang sangat baik sebetulnya dari Marinus tadi, namun tidak dapat ini umpan yang sempurna dari Febri, namun yang menangkap sayangnya memang Osvaldo, bukan Marinus, sehingga kualitas tangkukan tidak menjadi berbeda. Sudah diincar memang Osvaldo yang berdiri di tiang jauh. Sayang sekali Osvaldo tidak bisa cermat mengambil bola lebih dalam. Ada Ramdhani kali ini masuk bola. Kita lihat membawa bola kembali. Ada Ramdhani berikan bola kembali ke depan kemudian ke Septian David Maulana. Umpan dengan apa Osvaldo
Osvaldo Hai tidak memiliki cukup tenaga untuk memanfaatkan bola yang sudah jatuh di kaki dia berhadapan dengan penjaga gawang lawan. Melihat kepada pasukan Indonesia tadi, dia ada Sambil Ramdhani, sekarang ni dah main pasukan Sabah FC, dan Evan Dimas pernah main dengan Selangor FC. Kalau korang masih ingat, Terengganu FC 2 tahun lepas, tahun 2020, ada terima anugerah Fair Play dalam anugerah bola sepak kebangsaan. Maklumlah sekarang ni bola sepak sukan hiburan nombor 1 lah kepada rakyat negeri Terengganu. Jadi bagi pasukan Terengganu FC dan pasukan Terengganu FC 2, mesti kekalkan semangat kesukanan yang cukup tinggi. Kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku dalam perlawanan Indonesia menentang pasukan Timor Leste. Bagi Marini, sayang sentuhan pertamanya agak kurang maksimal sehingga harus membagi bola kepada Sadil yang juga punya ruang tembak sangat terbuka. Ini dia, kita lihat. Ini terakhir ini Osvaldo Hai seperti kehilangan ya. Betul, bola banyak mengalir dari sisi kanan di tempat oleh Sadil yang memang masih lebih segar. Oh, kembali. Bagaimana pelanggaran cukup keras? Tidak hanya Filipe, tetapi kali ini Jumairo Augusto terus melakukan tendangan mengangkat kaki. Ya, lawan yang membiarkan sehingga ini pemain lain juga terpancing untuk melakukan hal yang sama. Ya, kita lihat. Wasit membiarkan. Ini yang membuat pemain Timor Leste akhirnya terpancing. Ya, kembali kita lihat. Ya, dia menangkap hingga ke pinggang dari Evan Dimas. Ya, pelanggaran seperti ini harusnya sudah mendapatkan kartu kuning. Tapi wasit berkali-kali membiarkan. Ini yang menjadi penyebab sampai terjadi berulang-ulang. Ya, kembali kita akan coba. Ya, bagaimana Marini sekarang? Hari kita bakal pemain Indonesia sudah menang. Karena jangan sampai akhirnya pemain Indonesia juga mendapatkan kartu dari tindakan boleh dikatakan juga sportif yang dilakukan oleh para pemain dari Timor Leste. Ya, Marini sudah mulai terpancing. Ya, kita sudah pemirsa, siapa akan diberikan kartu kuning? Siapa akan diberikan kartu kuning? Kita memang menunggu. Bagaimana wasit Nagol Muhammad kali ini memberikan kartu kuning kepada Evan Dimas kena kartu kuning. Berarti Evan Dimas tidak akan bisa tampil menghadapi Vietnam. Iya, benar sekali. Akhirnya Filipe, si antagonis, pemain yang 4 kali mengangkat kaki dengan tendangan Basagi, tendangan Abjad, tendangan Kungfu. Akhirnya Kalau melihat kepada masa tambahan, perlawanan tadi berhenti kerana kecoh antara dua pasukan ni. Jadi mulanya ada pemain lawan yang angkat kaki tinggi. Saya ingat dah 4 kali, dan kali ni yang terakhir kepada pemain Evan Dimas. Jadi pengadil daripada Malaysia keluarkan kad kepada beberapa pemain dalam sepanjang perlawanan, dan pemain Timor Leste akhirnya Philip Oliveira menerima kad merah. Jadi itu saja video aku untuk kali ini. Jumpa lagi, bye bye.